Oke, baik. Selamat datang kepada teman-teman praktikan dari MSP Angkatan 56 pada mata kuliah Dasar-Dasar Dinamika Populasi Ikan pertemuan ke-10. Yaitu kita akan membahas tentang kelimpahan. Bersama saya, Sandi W. Prasetyo, sebagai asisten yang akan menjelaskan dalam materi kali ini. Semoga teman-teman dapat memperhatikan dengan baik dan tetap semangat ya teman-teman, walaupun tadi malam sempat begadang ya teman-teman. Jadi harapannya bisa perhatikan sehingga ilmu yang diberikan bisa teman-teman pahami untuk pengerjaan teladan dan latihan soal. Oke, langsung saja. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu gitu ya teman-teman, apa sih itu kelimpahan gitu. Nah, jadi kelimpahan dari definisinya merupakan jumlah individu yang ada dalam satu ruang volume. Nah, jadi kelimpahan ini merupakan jumlah individu ya teman-teman. Nah, jadi dalam jumlah individu ini yang dalam menempati suatu ekosistem contohnya gitu teman-teman. Nah, jadi misalkan dalam suatu ekosistem danau atau ekosistem waduk atau ekosistem sungai, nah itu memiliki kelimpahan. Nah, karena dia dalam satu ruang gitu ya teman-teman, dalam satu tempat seperti itu. Nah, kelimpahan ini dapat diduga dengan beberapa cara. Yang pertama ada total count, yang kedua ada partial count, yang ketiga ada correlation method. Oke, jadi untuk yang pertama, partial count. Partial count ini biasanya dipakai untuk perairan yang relatif sempit, teman-teman. Contohnya seperti Teluk ya, teman-teman. Kemudian ada waduk, kemudian ada danau atau situ, kemudian ada tambak, ada kolam, dan lain sebagainya yang lebih kecil. Jadi bukan digunakan untuk perairan yang luas seperti samudra gitu, teman-teman. Nah, pada partial count ini juga biasanya dilakukan untuk menghitung sebagian dari populasi gitu ya, teman-teman. Nah, jadi dalam sebagian populasi ini kita bisa tahu gitu, ikannya itu biasanya menyebar secara merata gitu, karena perairannya relatif sempit, maka ikannya pun akan menyebar secara merata gitu. Nah, jadi upaya penangkapan ya ini ya teman-teman. Jadi upaya penangkapan yang dilakukan itu biasanya tetap gitu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman lihat di sini bahwa rumus entopi sama dengan atau rumus limpahan ya teman-teman, A per sigma A sigma NI gitu ya teman-teman. Kemudian kita bisa mencari varian, kemudian mencari galat, dan mencari selang kepercayaan. Oke. Kemudian kita akan membahas tentang depletion method. Nah, jadi depletion method ini biasanya dilakukan untuk menduga kelimpahan awal dari suatu populasi, atau biasa kita simbolkan dengan N0, yang mana komponen yang teman-teman lihat dalam metode ini adalah catch and effort. Catch merupakan tangkapan, effort adalah upaya atau usaha penangkapan gitu ya teman-teman. Jadi dalam catch and effort ini mempengaruhi dari dinamika stok di perairan. Nah, jadi estimasi ini dilakukan setelah beberapa waktu, yaitu kita biasanya menggunakan dua metode ya teman-teman yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu metode Leslie dan Delury. Nah, metode ini nanti akan menghasilkan nilai R kuadrat teman-teman, yang mana dalam mencari nilai R kuadrat inilah kita bisa mengetahui metode mana sih yang tepat kita gunakan gitu. Jadi metode Leslie ini rumusnya seperti ini, teman-teman lihat pada layar. Kemudian Delury juga sama gitu ya teman-teman, yang teman-teman lihat pada layar. Oke. Nah, mungkin langsung saja kita masuk pada teladan ya teman-teman. Nah, jadi yang saya akan bahas pertama ini adalah teladan pada metode CMRR Scannable ya teman-teman. Yang mungkin CMRR ini udah teman-teman dapatkan dan pahami pada pertemuan sebelumnya gitu. Nah, sekarang kita mencoba memahami pada metode Scannable ini teman-teman. Jadi nomor satu, estimasikan jumlah populasi ikan yang ada pada sebuah danau
apabila dilakukan penangkapan dengan data sebagai berikut. Jadi ini ada nilai sampling yang berapa, yaitu ada 6, dari 1 sampai 6. Kemudian ada nilai C, yang mana nilai C ini merupakan jumlah individu yang tertangkap pada sampel ketek. Biasanya kita simbolkan dengan CT gitu teman-teman. Kemudian R, nilai R ini merupakan jumlah individu yang telah bertanda pada sampel ketek. Nah, biasanya kita simbolkan dengan RT gitu. Nah, kalau nilai M sendiri merupakan jumlah individu yang telah bertanda sebelum periode ketek. Atau kita simbolkan dengan M tadi ya teman-teman. Nah, sedangkan MC ini adalah perkalian dari M dan C gitu. Sedangkan kalau C per entopi, entopi ini merupakan sebuah kelimpahan gitu teman-teman. Jadi data dapat teman-teman lihat ya teman-teman, bahwa udah dapatkan nilai samplingnya berapa, nilai T-nya gitu ya berapa, kemudian nilai C-nya berapa, R-nya berapa. Jadi kita cari adalah M, M kali C, dan C per N. Entopi maksud saya. Nah, sehingga bisa kita masukkan data seperti ini, teman-teman. Dalam mencari nilai M, kita menggunakan rumus CT kurang 1 ditambah MT kurang 1 dikurang RT kurang 1 gitu ya. Nah, karena nilai dari CT kurang 1 itu nggak ada ya, teman-teman, maka kita tuliskan 0. Nah, jadi kita biar mendapatkan nilai, jadi selanjutnya kita lihat dari sampling yang kedua gitu ya, nilai T yang keduanya berapa gitu ya teman-teman, sehingga kita dapatkan nilai CT-1 yaitu 250. Dari mana sih 250 ini? Nah, jadi karena nilai T2 itu adalah 88, maka yang sebelumnya itu nilai berapa? Yaitu adalah 250 gitu ya teman-teman. Jadi masukkan 250 ditambah nilai dari T kurang 1, yang mana dari 250 dikurang sebelum 250 ini ada 0, sehingga juga nilai R-nya yang kurang sebelum 10 ini ada 0 gitu. Jadi 250 ditambah 0 dikurang 0 gitu ya teman-teman, sehingga dapatlah hasilnya 250 seperti ini. Nanti teman-teman tinggal cari untuk untuk sampling yang ketiga sampai selanjutnya gitu. Nah, nilai MC ini juga sama ya teman-teman, hanya mengkalikan nilai C dengan nilai M gitu ya teman-teman. Nilai C-nya berapa? 250 dikali 0 sama dengan 0. Nah, sedangkan kalau misalnya kita mencari nilai M2, MC2 ya maksudnya ya teman-teman. Jadi kita masukkan saja nilai 88 dikali nilai 250, sehingga hasilnya 22.000 gitu. Nah, kemudian kita mencari C per N. Nah, C per N ini rumusnya CT per entopi gitu ya. CT per entopi, atau kita mencari nilai kelimpahan dulu ya. Nah, jadi karena ini nilai kelimpahannya belum ada ya teman-teman, jadi kita cari terlebih dahulu gitu dengan menggunakan rumus sigma CT dikali MT per sigma RT. Nah, jadi kita tahu nih, udah kita jumlahkan nih nilai dari sini nih yang di sigma. Kita lihat nilai dari sigma CT dikali MT berapa? Ada 459,637. Nah, kemudian kita bagikan dengan sigma RT. Sigma RT-nya sama dengan berapa? 129. Sehingga dapat hasilnya 3563. Nah, karena dia ini berupa individu ya teman-teman, nggak mungkin dong ada yang individu itu yang koma gitu ya teman-teman. Jadi kita buatkan saja ke atas nilainya, sehingga didapatkan hasilnya itu adalah 3564 individu gitu. Oke, nah selanjutnya kita lihat nih nilai dari C per entopi ini gitu ya teman-teman. Nah, dalam kisaran ini ternyata nilainya itu kecil dari 0,1 teman-teman. Oke, sebelum kita dapat nilai ini ya teman-teman, tadi sudah dijelaskan ya, kita masukkan nilai C per entopi. Jadi tadi nilai C-nya berapa teman-teman? Ada 88 ya kalau untuk C2 ini ya teman-teman, ada 88 dibagi dengan entopinya berapa tadi? Ini ada 3564 gitu ya, teman-teman. Nah, jadi untuk yang satu juga sama, nilai C-nya 250 dibagi 3564 gitu ya. Nah, jadi didapatkan hasil seperti ini gitu, teman-teman. Dapatkan hasil nilai C per N ini dari 0,0701 sampai 0,0191 gitu ya. Nah, sehingga dapatkan nilai ini, kita lihat pada kisaran ini ternyata nilainya ini kecil dari 0,1. Nah, kalau misalnya kecil dari 0,1, kita tidak menggunakan rumus yang ini, teman-teman. Rumus yang kita gunakan adalah rumus yang ini. Oke, yang mana nilai entopinya adalah sigma CT dikali MT per sigma RT
tambah 1 gitu. Nah, jadi dia masukkan nilai 459637 dari sini tadi, kemudian dibagi dengan nilai sigma RT plus 1. Nah, sigma RT plus 1-nya berapa tadi udah dapatnya ya teman-teman? 129 tambah 1 jadi 130, hingga dapatnya hasil kelimpahannya 3535, atau kita bulatkan menjadi 3536. Oke teman-teman, jadi untuk penggunaan pada pencarian dalam dalam pencarian dalam teladan ini kita menggunakan rumus kelimpahan yang ini. Jadi nanti misalkan ada di soal yang sama gitu teman-teman, yang kecilnya 0,1, maka teman-teman menggunakan rumus yang ini ya teman-teman, rumus yang ini. Nah, apabila nanti misalkan dapat nilainya 0,1 atau lebih besar 0,1, maka hanya cukup menggunakan rumus yang ini saja, seperti itu teman-teman. Oke, ini ada beberapa latihan soal yang dapat teman-teman kerjakan dengan baik. Silahkan dikerjakan ya. Kemudian kita akan mencoba menjelaskan tentang teladan kelimpahan. Di sini ada 3 buah soal. Jadi soal yang pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu, yang mana misalkan telah dilakukan mark-off pada sebuah danau dangkal dengan luas area 25 hektar. Danau tersebut dibagi menjadi 25 kisi atau transek yang luasnya 1 hektar. 5 kisi ditentukan secara acak sebagai unit contoh, dan ikan di dalam kisi dihitung melalui foto udara dengan nilai sebagai berikut. Didapatkan nilainya seperti ini, dari N1 sampai N5. Kemudian kita disuruh mencari nilai dari entropinya berapa, variannya berapa, guard errornya berapa, dan SK 95%. Oke, jadi kita mencari diketahui. Diketahuinya sudah jelas ya teman-teman, ini udah dari soal, ada N1 18 sampai nanti N5 20. Nah, nilai A ini adalah nilai dari luas areanya gitu ya. Ini dapatkan nilainya 25 hektar gitu teman-teman. Nah, sedangkan sigma A ini adalah, kita lihat nih dari 25 hektar ini, luasnya hanya 1 doang nih, contohnya yang kita ambil gitu ya, 1 hektar. Jadi dari 1 hektar ini ternyata juga dilakukan secara acak 5 kisi gitu. Jadi tinggal kita kalikan nilai 1 dikali 5 sehingga dapat hasilnya 5 gitu teman-teman. Nah, dalam mencari nilai sigma NI ini, teman-teman bisa menggunakan kalkulator gitu ya teman-teman, atau mungkin bisa langsung dijumlahkan saja. Nilai N1-nya berapa gitu ya teman-teman. Nilai N1-nya ada 18 tambah 25 sampai N4-nya berapa. Ya, ada ini, ada sampai N5 maksud saya teman-teman, ada 20 gitu. Sehingga dapatnya hasilnya 105. Nah, ini bisa juga teman-teman carikan di kalkulator ya teman-teman. Mungkin teman-teman udah dapatkan gitu ya. Kemudian sigma NI kuadrat. Nah, ini juga teman-teman bisa cari menggunakan kalkulator juga gitu ya, dengan metode stat gitu ya teman-teman. Kemudian dengan mencari nilai sigma NI kuadrat ini, tinggal dikuadratkan saja gitu ya teman-teman, dari 324 dari N1 kuadrat gitu ya teman-teman. Jadi dapat hasilnya seperti ini, ada 324 sampai 400 gitu ya. Kemudian hasilnya 2303. Nah, selanjutnya kita udah dapat nih nilai sigma NI sama sigma NI kuadrat gitu ya. Kemudian kita mencari nilai kelimpahannya berapa gitu. Kita menggunakan rumus A per sigma A sigma NI gitu. Tinggal masukkan saja nilai A-nya berapa, 25. Kemudian dibagi dengan 5. Kemudian sigma NI-nya berapa? Tadi kita lihat sigma NI adalah 105, sehingga hasilnya 525. Kemudian kita mencari nilai varian dari nilai NI, kemudian dari varian dari nilai entropi gitu ya teman-teman. Nah, NI ini rumusnya seperti ini, sigma A dikali sigma ini bukan N1 teman-teman, tapi ini adalah NI gitu ya teman-teman, NI kuadrat. Ini salah tulis ini. Jadi NI kuadrat dikurang sigma dari NI tutup kurung kuadrat gitu ya teman-teman, per sigma A kurung sigma A kurang 1 gitu. Jadi tinggal masukkan saja ya teman-teman, ada nilai dari sigma A ada 5, kemudian dari sigma NI pangkat 2 yaitu adalah 2303, kemudian nilai NI dipangkatkan 2 berapa, jadi 105 dipangkat 2. Oke gitu. Per sigma A berapa? Itu ada 5. Kemudian nilai dari sigma A dikurang 1 jadi 5 kurang 1 gitu. Sehingga hasilnya 24. Nah, varian ini, yang varian entropi ini juga menggunakan rumus ini ya teman-teman. Kita dapatkan A kuadrat berarti 25 kuadrat dikurang A
sigma A berarti 25 dikali 5 gitu ya teman-teman. Kemudian dibagi sigma A. Sigmanya berapa? Ada 5. Gitu. Tinggal kita kalikan dengan var NI ini. Sehingga hasilnya 2450 gitu ya teman-teman. Kemudian kita mencari nilai dari galak errornya berapa gitu. Tinggal masukkan saja rumus 2 per akar dari entropi. Sehingga hasilnya ada 2 akar 2450. Sehingga kita dapatkan nilai 98,9949. Nah, kemudian kita mencari SK atau selang kepercayaan dari 95%. Nah, kita menggunakan entopi gitu ya, maksudnya entopi plus minus B, sehingga dimasukkan saja nilai entopi plus minus B berapa gitu ya teman-teman, seperti ini. Nilai entopinya 5 berapa tadi ini, 525 kurang 98 ya, B-nya berapa nih, B-nya 9899 gitu ya teman-teman, karena berarti ini lebih kecil dari N, lebih kecil dari yang ini kan min, ini plus gitu. Mungkin ini ilmu dasar ya teman-teman, sudah teman-teman dapatkan di metode statistika gitu. Kemudian diketahui suatu luasan perairan 200 meter persegi memiliki jumlah populasi ikan nila sebanyak 425 ekor. Pengamatan dilakukan dengan contoh 30 dan variannya 125. Tentukan luas area contoh. Jadi di sini yang kita suruh dapatkan adalah luas area gitu ya teman-teman. Bukan nilai dari bukan nilai dari suatu individu gitu ya teman-teman. Jadi nilai A-nya ada 200, kemudian entopinya ada berapa? Ada 400 ya, ini ada populasi yang 425, kemudian ada variansnya berapa? Ada 125, kemudian ada sigma NI. Nah, sigma NI-nya berapa? Pengamatan dilakukan sama 30 ya, dengan contoh 30, jadi 30. Ditanya sigma A. Nah, sigma A kita pertama mencari nilai entopi terlebih dahulu, masukkan saja rumusnya. A per sigma A dikali sigma NI. Oke, dapatkanlah hasilnya berapa gitu ya teman-teman. Kemudian masukkan nilai A-nya tadi berapa ini? Nilai A-nya sama dengan 200. Entopinya berapa ini? Entopinya 425 gitu ya teman-teman. Per sigma A. Sigma A-nya kan nggak ada ya, ini tanyain gitu. Dikali NI-nya berapa? Sigma NI-nya gitu. Sigma NI-nya 30. Jadi sigma A-nya kita taruh di kiri. Nah, kalau misalnya taruh di kiri berarti 200 dikali 30 per yang entopinya ini taruh atau dibagi diletak di bawah ini ya teman-teman. Atau kita bisa tahu nilainya adalah sigma A sama dengan A dikali sigma NI per entopi gitu. Sehingga dapatkanlah nilainya sigma A sama dengan 14,1176 gitu ya teman-teman. 14.1176. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mencari nilai dari soal nomor 3 gitu ya teman-teman. Nah, soal nomor 3 ini, maaf ya, ini bukan 4 harusnya ini. Ini gabungan atau lanjutan dari nomor 3 ini ya teman-teman. Jadi, hitunglah data kelimpahan awal dari data berikut dengan menggunakan metode Leslie dan Delury gitu. Kemudian interpretasikan, perbandingkan nilai yang didapat berdasarkan nilai R kuadrat yang terbesar. Nah, jadi didapatkan datanya seperti ini, ada dalam data hari pertama sampai data hari ke-8. Kemudian nilai catch-nya berapa? 215 sampai 1367. Nilai E itu merupakan nilai effort gitu ya teman-teman. Nilai upaya penangkapannya gitu ya teman-teman. Kemudian nilai KT ini merupakan nilai tangkapan kumulatif. Nah, tadi nilai catch sudah tahu ya teman-teman, ini adalah tangkapan gitu ya. Oke. Nah, jadi teman-teman penting banget nih mengetahui yang ini. Jadi nanti dalam mencari nilai Leslie, Delury itu ya, itu teman-teman harus meregresikan gitu ya, untuk mencari nilai R-nya gitu ya, nilai varian gitu ya, nilai X sama nilai Y gitu ya teman-teman. Nanti misalkan kalau teman-teman menggunakan nilai Leslie gitu, X-nya itu dari KT ini. Sedangkan nilai Y-nya ini dari CPUE gitu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nanti mencari dengan menggunakan metode Delury, maka nilai regresinya itu, yang untuk nilai X-nya itu adalah nilai dari FT ini, sedangkan yang Y-nya itu adalah len CPUE gitu. Sehingga dapatkan hasil seperti ini teman-teman. Jadi tadi kan ini kosong ya teman-teman, KT, FT, CPUE, len CPUE-nya kosong gitu ya. Nah, oke. Jadi kita cari ini nilai KT-nya berapa gitu ya, teman-teman. Nah, jadi nilai KT ini menggunakan rumus CT kurang 1 plus KT kurang 1. Jadi udah tahu ya teman-teman, berarti ini sebelum
nilai CT sebelumnya gitu ya teman-teman. Jadi nilai CT 483, berarti sebelum 483 ini berapa gitu. Kalau misalnya kita nyari yang hari kedua gitu ya, 483 berarti hari keduanya 215 gitu. Ditambah nilai KT ya, KT min 1 gitu. Nah, KT-nya kan kita cari yang hari kedua kan, 215, sebelumnya berapa? Ada 0 gitu. Jadi kita masukkan saja sehingga dapatkan nilainya itu adalah 215 gitu ya teman-teman. Jadi ini tadi 0 kita nolin terlebih dahulu karena emang nggak ada ya dari CT-1 plus KT-1-nya nggak ada, maka kita 0 sehingga dapatnya hasil yang kedua gitu. Keduanya hasilnya 215. Nanti teman-teman cari lagi sampai ini hari ke-8 sehingga dapatnya seperti ini. Kemudian untuk mencari nilai FT juga sama ya teman-teman. Rumusnya itu adalah I for T, I for min 1 gitu ya. I for T min 1 ditambah FT min 1 gitu ya. Nah, jadi untuk FT yang pertama kita buat 0 terlebih dahulu juga karena kan dia nggak ada nih sebelumnya berapa gitu, maka 0 gitu ya. Nah, kita lihat di F2 gitu. Misal kalau F2 berarti kita mencari nilai E2 berarti gitu ya. E2-nya berarti sebelum 3 ini berapa? 1. Tinggal masukkan 1. Ditambah dari FT-1. FT-1-nya berapa tadi? FT-1 berarti 0 gitu teman-teman. Jadi 1 tambah 0 sama dengan 1. Jadi nanti terus dilanjutkan sampai ke bawah. Nah, nilai CPUE atau catch per unit effort ini gitu ya, didapatkan dengan rumus CT per ET gitu. CT-nya berapa? Tadi kita sudah dapatkan teman-teman 215 dibagi ET gitu, dibagi nilai effortnya gitu ya. Nilai E-nya 1, 215 bagi 1 berarti 215 gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan yang CPUE 2 gitu ya, ini 483 dibagi 3 ya. 483 bagi 3 enggak 161. Nanti dilanjutkan sampai ke bawah. Kalau learn CPUE tinggal di-learn-kan saja teman-teman dari hasil dari 215 ini ya. Learn dari 215 berapa? Ada 5.3706. Kalau yang keduanya juga dapat hasilnya 5.0814 gitu. Nah, jadi setelah kita mendapatkan nilai ini tadi, teman-teman, nah udah lengkap kan ya. Nah, jadi kita ingat lagi nih, kalau mencari metode itu kita harus meregresikan gitu. Untuk mencari nilai asli sama Deluri itu kita harus meregresikan untuk nilainya gitu ya, teman-teman. Nah, kalau Leslie tadi kan kita regresikan dengan nilai X-nya itu kan KT dan Y itu CPUE gitu. Nah, kita masukkan saja pakai kalkulator gitu ya, teman-teman. Teman-teman udah tahu ya cara meregresikan di kalkulator gimana. Tidak perlu saya jelaskan kembali. Jadi nilai A ini adalah nilai dari regresi atau intercept dari XY gitu. Teman-teman masukkan nilai X, kemudian masukkan nilai Y gitu ya, teman-teman. Sehingga dapatnya hasilnya 194.5345 gitu. Kemudian nilai slope-nya atau nilai B-nya dari XY masukkan sehingga dapatkan nilai hasil min 0,0101 gitu. Oke. Kalau untuk nilai Q ini sama dengan nilai min B. Nah, karena ini negatif sama negatif, jadi hasilnya positif ya, jadi 0,0101 gitu. N0 tinggal masukkan saja rumusnya 1 per Q, A per Q maksud saya, berarti A-nya berapa? 194,5345 dibagi 0,101 gitu, sehingga dapat hasilnya 19268. Karena dia individu, maka kita buatkan ke atas menjadi 19269 ekor. Kemudian kita mendapatkan nilai R kuadrat. Nah, ini juga dapatkan nilai determinasi ya, teman-teman menggunakan kalkulator gitu ya, teman-teman. Pasti teman-teman udah tahu juga kan cara menggunakan nilai ini gini. Jadi nanti sudah dimasukkan, jadi nanti teman-teman baru mendapatkan nilai determinasinya berapa gitu ya, teman-teman, di kalkulator tersebut gitu. Nah, jadi jadi sudah kita masukkan nilai A sama B tadi gitu ya, teman-teman. Jadi kan X ya gitu ya. Jadi kita determinasikan di kalkulator sehingga dapat hasilnya 0,3195. Jadi kita persenkan jadi 31,95% gitu. Nah, kalau nilai R ini merupakan akar dari R kuadrat. Nah, akar dari 0,3195 gitu, teman-teman. 0,3195, jadi hasilnya akarnya itu 0,5652. Nah, sedangkan Deluri juga sama ya, teman-teman, cuma bedanya dia menggunakan regresinya itu X-nya itu pada FT. Kalau tadi kan ini KT. Dan Y-nya itu learn CPUE, bukan CPUE gitu ya, teman-teman. Jadi tinggal masukkan saja nilai A-nya berapa di kalkulator.
kemudian nilai B-nya berapa sehingga dapatkan hasil seperti ini, kemudian masukkan nilai N0. Nah, N0 kita menggunakan eksponen A per min B gitu. Eksponen A-nya berapa? Kita eksponenkan nilai dari 52584 ini per 0, min 0,0104 gitu ya teman-teman. Oke, lalu dapatkan hasilnya 185480469 gitu ya. Sehingga dapat hasilnya karena ini koma gitu ya teman-teman. Karena dia individu jadi kita buatkan ke atas 18549. Nah, mencari nilai R kuadrat juga sama ya. R kuadrat ini kan determinasi. Jadi tinggal kita carikan, tadi kita masukkan nilai A, B di kalkulator. Jadi nanti didapatkanlah hasilnya nilai dari R kuadrat ini gitu ya teman-teman. Yaitu 0,3243 gitu. Oke, jadi 0,3243 ini kalau kita persenkan jadi 32,43% gitu teman-teman. Kemudian untuk R, nilai R ini akar dari R kuadrat, jadi akarkan saja nilainya sehingga didapatkan 0,5695. Oke, sudah kita dapatkan nih nilai R kuadratnya gitu ya masing-masing ini. Jadi kita tinggal interpretasikan, dapat diketahui bahwa model Deluri, nilai Deluri nih, ternyata dia lebih besar gitu kan. Ada 32,43 sedangkan ini 31 gitu. Lebih menggambarkan jumlah populasi dibandingkan model Leslie karena nilai R kuadrat pada model Deluri lebih besar daripada nilai R kuadrat pada model Leslie gitu. Nah, jadi ini ada beberapa contoh soal, silakan teman-teman kerjakan. Apabila ada yang tidak dipahami ataupun ada yang ingin tanyakan, langsung saja tanyakan kepada asisten kelompoknya masing-masing, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semangat terus belajarnya gitu ya, teman-teman. Karena dengan kita belajar, kita bisa mendapatkan ilmu lebih banyak gitu teman-teman. Tetap semangat walaupun tadi malam begadang RUA. Semoga bisa teman-teman semangat mengerjakan ini. Oke, terima kasih. Semoga mengerjakan dengan baik. Saya akhiri, terima kasih dan sampai jumpa.